Siapa yang mau lawan kita? Saya baru dari London kemarin Bapak Ibu, setelah KTT G20 untuk menindaklanjutin itu. Semua orang memuji kita. Saya sampai diundang bicara. Big data juga kan dia bilang pokoknya big data ada. Iya. Pokoknya pengen bilang dia. Itu. Iya. Makanya kita juga tanya dulu OTT yang dimaksud dia apa. Iya benar. Operasi tipu-tipu. Operasi tukar tambah. Atau operasi tambah. Tukar tambah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, terima kasih, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi nih kok. Oke. Ya, emang harus ngopi. Oke. Kopi bro. Iya, lu berdua masuk sekarang. Bodo amat. Tadi sebenarnya gue nggak mau ngajak mereka sih habis konten tadi. Cuman mereka ngerepotin itu, dia nanya gimana caranya bikin konten. Jadi ini selain konten guys, itu juga ngajarin mereka gimana cara makainya aplikasi ini. Jujur. Buka pabrik terus ya. Nggak ada lah, jujur aja, kita rakyat biasa. Yo, Iya, kita bukan dinas intelijen. Kenapa jadi ke sana? Jadi kita mau bahas tentang pernyataan Luhut. Om Luhut. Itu di Kumparan ada nih beritanya nih kok. OTT itu kan tidak bagus buat negeri ini, jelek banget. Jadi operasi tangkap tangan itu tidak boleh. Bolehnya apa tuh? Korupsi jadi ya. Itu. Enggak, tapi aku lihat ada agenda lain sih. Dia sempat menyebut masalah digitalisasi. Wah itu lebih serem dari OTT itu. Proyek lagi. Oh iya, saya uang digital aja tuh serem, itu agenda banyak itu. Tapi nantilah kita bahas. Tapi kita lihat dulu nih dia ngomong apa di cuplikannya Kumparan. Nanti baru sama-sama kita lihat komentar netizen. Oke? Oke, kita lihat videonya Luhut. Di sini di Kumparan 30 detik aja, enggak lama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalisasi, itulah agenda mereka. Itu agenda mereka tuh. Iya, proyek. Digitalisasi itu bahaya loh Niko. Lu nggak ada privacy lu. Pembayaran digital itu nggak ada privacy lu. Uang fisik sekarang udah mulai dihilangkan kan. Sudah ada itu yang apa itu uang digital, itu rupiah digital. Tapi ini kita bahas Luhut dulu deh. Opung kau kan ini? Enggak. Kau Enggak pernah keberopong dengan dia. Enggak pernah. Kau kan Medan, Batak juga. Batak enggak pernah keberopong dengan dia. Tapi kenapa kau nggak mau beropong? Kan baik.
Hah? Bahaya. Enggak pernah. Oke. Kita lanjut. Ya, tapi ada kalimatnya dia yang kocak nih. Luar biasa, gua seneng nih. Siapa yang mau lawan kita? Saya baru dari London kemarin Bapak Ibu. Setelah KTT G20 untuk menindaklanjutin itu. Semua orang memuji kita. Saya sampai diundang bicara. Nah, dia tuh sempat sampai bilang tuh, kalau mau bersih-bersih amat di surga aja, ada tuh cuplikannya tuh. Enggak, kita bilang duluan aja dia ke surga. Yang jadi masalah duluan ataupun akhiran, emangnya kita yang menentukan surga atau neraka? Iya, itu dia jadi. Andai kata surga dan neraka itu pakai pemilu, kira-kira kita bikin survei. Kalian rakyat Indonesia mau Luhut di surga atau neraka gitu ya? Tersinggung nggak beliau? Iya, kalau beliau tersinggung, ya bukan urusan kita. Iya, tapi serem kali lihat mukanya, takut aku bang. Gua pun takut nengok dia. Takut. Apalagi nanti sikit-sikit nanti aku tumbuk. Iya, nah tuh mainnya bertambah bertumbuk. Serem, iya kan? Iya. Maksudnya itu bukan itu. Daun ubi tumbuk. Enak kan daun ubi tumbuk itu enak. Itu bukan daun ubi dia bilang bang, muka ditumbuk bang. Muka aku bukan daun ubi. Iya, masalahnya itu, ya kita menang nggak bangga, bertumbuk nih, menang nggak bangga, kalah malu. Iya. Jadi nggak ada faedah. Nggak ada beda memang. Iya, jadi baiklah takut aja kita bang, Takut aja. takut aja, oke? Takut lebih terhormat. Iya. Yang di bawah, yang di belakang sokpul. Rasa takut pun takut. Iya. Takut pun lain. Takutnya bentuknya beda. Tentunya beda. Takut Oke. sebagian dari iman ini. Seram kali. Oke, kita ke komentar netizen ya. Ke Instagram. Let's go to Instagram. Oke guys, kita udah di Instagram. Ini beritanya ya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta KPK untuk tidak melulu mengandalkan upaya operasi tangkap tangan dengan OTT dalam kinerja pemberantasan korupsi. Luhut menyampaikan perihal pentingnya kebenaran e-katalog, ya kan, untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan dalam urusan pengadaan. Menurutnya langkah pencegahan seperti dengan e-katalog itu bahkan diyakini Luhut jauh lebih baik ketimbang KPK harus menindak orang melalui OTT. Itu bagus. Tapi jangan lupa Niko, pemilu kita nih masih pakai kardus digembok. Itu makanya. Teknologi itu bagus kalau SDM-nya bisa pakai. Bener. Cuma pertanyaannya sederhana. Sekelas Kominfo aja bisa dihack. Nah, bisa dihack. BIN bisa dihack. Nah. Segala macam. Nah, oke kita lihat kita baca komentar netizen dulu nih Niko. Siap-siap ketawa kalau sama netizen nih. Soalnya susah Pak, ada bukti aja dibebaskan, apalagi yang nggak ada bukti. Ya kan, benar ya, ya kan. Harun Masiku sampai hari ini kemana ya? Nggak tahu. Nggak di OTT kan itu? Nggak. Oh ya. Ya udah sana Opung duluan ke surga. Di like ya, ini nggak apa-apa ya. Surga kok, surga. Bahas digitalisasi, tapi SDM-nya masih belum. Lihat no, sama kayak kita nih. Iya. Tapi SDM-nya masih belum siap. Coba berapa banyak website pemerintahan yang websitenya amburadul. Katakanlah tingkat kabupaten, silakan dicek seamburadul apa website mereka. Iya. Bener. Apa cita-cita tinggi. Ada di IKN itu katanya mobil tanpa pengendara. Tol listrik itu Iya. semua Iya. tol langit. Aduh. Tol bawah laut. Tol bawah. Tapi gua ngakak gitu, tol bawah laut. Jalannya berdebu katanya. Di mana ada bawah laut berdebu? Yang ada bekarang. Bekarang. Koral. Gaskan. Apa itu OTT? Nggak guna bet. Bapak kan juga pengen nyicip dikit-dikit. Hilangin dulu lah. Dah OTT-OTT-an. Biar lancar, kata Menteri Keintiman. Ini senangnya aku baca komentar netizen ini, Bang.
Netizen Indonesia ini terkenal barbar gitu bang. Karena maha benar netizen. Iya. Tapi ini tangan Lord bro. Berat lawan satu nih bro. Wah, lebih baik kita iya aja kalau Opung bilang. Iyalah. Iya aja. Bayangkan, kok presiden aja pidato, dia di belakang nelpon. Aduh. Waduh. Terlalu offset pak. KPK itu lembaga independen, jadi jangan ikut campur urusan internal KPK. Mungkin pejabat jujur nggak mesti panik, kecuali pejabat rakus segala urusan dipegang wajar jika takut OTT. Nah itu juga pengen gua bahas sama lu nih, Niko. KPK ini independen nggak sih? Kalau aku sih melihatnya saat ini casingnya independen, prakteknya tergantung setiran. Nah itulah. Itu sih. Kalau mestinya kan KPK memang independen, jangan ada intervensi dong. Iya. Apalagi sekarang KPK-nya isinya buang orang, KPK itu hebat, nyingkirkan orang di dalam tuh dengan tes wawasan kebangsaan. Nah itu lagi. Dan yang tapi kalau Pak Luhut yang intervensi ya nggak apa-apa kali ya. Pak Luhut Dia punya segalanya. intervensi KPK. Ini pejabat yang paling banyak jabatan Bang Darus. Serius. Dia di era Pak Jokowi ini ada berapa jabatan dia pegang sampai urusan air. Kalau aku dulu nyebutnya menstruasi menteri segala tempat urusan itu ada situasi. Iya. Ada beritanya nggak? Ada. Ya, ngopi kita ngopi. Ngopi dulu. Kalau nggak percaya terus browsing aja di Anti kerut, anti bocor. Aduh. Lanjut. Ronald Luis. Maksud dia itu seperti luar negeri aja, pakai e-katalog supaya upaya korupsi ditekan sehingga tidak ada kesempatan korupsi. Sekarang ini banyak OTT karena banyak sekali kesempatan untuk korupsi. Yang jadi masalah sekali lagi, mau pakai e-katalog lah apa? NIK bocor, kardus digembok, buat pemilu. Udah gitu, ODGJ hak pilih. Iya. Serius loh itu. ODGJ dapat hak pilih. Jadi ada profesor masuk bilik suara. Ada ODGJ masuk bilik suara. Nilainya sama satu suara. Sama. Terus mau pakai e-katalog. Iya, Opung yang ngomong ya. Suka-sukamu aja deh. Iya. Yang penting kalau gue cuma bilang titip pesan sama KPK atau lembaga-lembaga pemerintahan. Biasanya sih orang yang tidak inginkan OTT itu mereka yang selalu cenderung berperilaku korup. Itu sih sebenarnya tidak menginginkan OTT. Tidak, mungkin juga dia nggak korup, tapi mungkin teman-temannya banyak yang itu. Makanya kalau gue selalu mengatakan mereka yang menentang OTT, jika rejim ini berakhir, maka orang-orang yang menentang OTT itulah pertama kali diusut. Dari mana kekayaannya, bagaimana dia mendapat kekayaannya, kalau gaji kan nggak ngalah. Iya. Dan ini masalah ucapan Luhut di sini nih dibahas oleh beberapa tokoh nasional. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau kita ngebacain aja, kita rakyat biasa. Rakyat biasa dia paling ngebacain begini aja, kita nggak punya hak suara, kayaknya takut juga nih ya. Takut lah, siapa sih yang nggak takut dengan Luhut? RKUHP sudah disahkan. Gimana bang? Zaman sudah berubah. Kalau dulu KPK yang sangat ditakutin oleh pejabat-pejabat publik. Zaman Pak Taufik Kuramanduki, zamannya Abraham Samad. Kalau sekarang, sebenarnya KPK sudah jauh kali maruahnya sudah nggak ada lagi. Udah nggak takut lagi orang sama KPK ya bang? Makanya kalau aku bilang sih lebih bagus KPK dibubarkan aja daripada biayai lembaga-lembaga negara yang nggak jelas kayak gitu. Lembaga-lembaga negara yang hanya bisa diintervensi. Jadi itu apa bagus anggaran untuk lembaga-lembaga kayak gitu dialokasikan untuk rakyat. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat daripada kesejahteraan orang-orang yang bisa diintervensi loh. Ya ini saran dari rakyat biasa aja Pak. Nggak mungkin juga didengar kayaknya kita ngomong. Yang penting ngomong. Yang penting ngomong. Iya. Masalah dengar atau tidak itu urusan nanti. Yang penting kita bersuara terus. Mau menang kah, mau kalah kah, didengar kah? Karena apa? Kekalahan itu sudah kita dapatkan, kegagalan itu sudah kita dapatkan bahkan sebelum kita memulainya.
Nah, itu. Kita mulai terus bersuara ya untuk meraih apa sih spirit kita bernegara, apa sih semangat kita berbangsa, Nah, apa sih tujuan dari kemerdekaan, kan itu untuk kita raih, maka bersuaralah terus. nah, ya, kita ini nggak disuruh angkat senjata kok, angkat suara. Angkat suara kok. Nggak perlu angkat senjata, angkat suara. Walaupun resikonya paling kecil di penjara. Tapi statement ini viral setelah terjadi OTT terhadap Terhadap wakil DPRD Jawa Timur dan penggeledahan. penggeledahan gubernur Ya, ya. kopi itu ya. Ya, nanti kita bahas itu nanti. Next konten itu. Ya. Apakah Gubernur Jawa Timur dan DPRD Jawa Timur itu ada hubungan dengan ini? Nah, itu perlu kita sekilik-kilik. Ini pintar kali mancingnya ini. Baca lagi. Kok malah menyalahkan OTT-nya? Pelaku korupsinya itu loh yang jelas-jelas merusak. Suram banget deh. Nah, itu. Gara-gara OTT. Jadi OTT-nya yang salah gitu. Bener juga nih. Iya. Apa ya? Perilaku koruptif itu yang bermasalah di bangsa ini. Kita nih, termasuk kita loh nih. Jujur aja, kita kalau umpamanya dulu nggak pakai helm atau salah lalu lintas, kan kita memberikan kesempatan orang untuk korupsi. Iya. Kita nggak mau surat tilang, ya kan bener juga. Memang kita perlu revolusi akhlak itu. Iya, mata pelajaran korupsi ini ya sejak dini diterapkan di sekolah-sekolah, ya kan? Iya. Ya, SD, SMP dikasih tahu tuh guru-guru. Tapi kita juga dulu coba kita mengingat dulu ada sebuah kalimat, sebuah kata-kata, gue lupa siapa yang menyebutkan, untuk menaklukkan sebuah bangsa pertama adalah hancurkan generasi muda. Yang kedua, berikan dia budaya baru. Terus yang ketiga, gue lupa. Nah, gue menangkap korupsi ini adalah sebuah budaya baru. Budaya baru ya. Jadi nggak, bahkan pelaku korupsi, ya koruptor itu nggak malu. Iya. Dibuat nggak malu, dibuat nyaman gitu. Orang habis korupsi bisa caleg kok. Nah, dan ada kemarin itu naik lagi tuh video viralnya Najwa, mata Najwa tentang sel-sel elit. iya, sel elit. Berasa apartemen, kontrakan kita kalah. Iya, jadi korupsi udah bukan sesuatu hal yang tabu. Yang tabu. Karena korupsi itu gue melihat bukan extraordinary crime lagi. Jadi sekarang gini logikanya. Gue korupsi 1 T. Terus gue dihukum 8 tahun. Hukum, ya kan? Dapat remisi. Bla 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 bla. Gue jalani 2 tahun. Bayar kayak dikit, bang dikit. Iya. Terus sisanya gue masih megang 900 miliar rupiah. Iya. Siapa sih yang nggak mau Itu 2 tahun? investasi menguntungkan itu. Kerjaan paling menikmat lah. Iya, tidur di makan penjara tidur. 2 tahun. Taruhlah 4 tahun. Taruhlah 4 tahun. Iya, kalau tidur. Kalau misalnya kayak seorang yang dulu nonton main tenis. Iya kan. Wow. 1 T buang 200 M atau 300 M. Seolah-olah gua di dalam. Bisa ya? Bisa lah. Apa yang nggak bisa? Iya, Karena ya berita-berita lain kayak masih ingat dulu siapa? Gayus Tambunan dulu. Yang beritanya heboh, yang ke Bali, yang ketemu dengan seorang petinggi, yang nonton tenis. Siapa sih yang nggak mau? Nggak bisa jalan-jalan. Gua aja mau. Dia kerja makan tidur aja kok. Bisa jalan-jalan, mau keluar saja bisa kok. Nah, ini yang dibahas sama netizen juga tentang kalimat dia kalau mau bersih-bersih di surga. Ini dibahas sama netizen. Justru jadi orang bersih di dunia biar bisa masuk surga. Kalau udah jadi orang yang berbuat kotor ngarep di surga jadi bersih itu gimana? Neraka dulu gitu ya. Kotor di dunia minta masuk surga. Tapi Pak Luhut bebas sampai urusan surga neraka loh dibahas. Kan dia menteri segala urusan. Iya, sampai surga dibahas, surga. Ya. Makanya kalau nggak salah pernah bilang Pak Jokowi itu 40 juz Al-Quran itu beliau ya? Enggak itu. Enggak ya, bukan ya? Framing. Framing aja ya. Itu framing aja. Aduh. Bacanya ini. Ya jangan korupsi lah kalau nggak mau di OTT. Ini benar. Dipikirnya rakyat ini udah terlalu apa ya? Terlalu naif gitu. OTT-nya dipersalahkan. Iya. Terus mau bawa teknologi digital. Gimana digital? Iya. Lu yakin nggak?
Atau gue coba berpikir lebih ekstrim lagi, melihat OTT yang dimaksud dia operasi tipu-tipu ya. Kalau operasi tipu-tipu, gue dukung statement dia. Ada. Ya kan? Ini kumpul sama mereka. Hah? Iya, Iya. mereka mesti penjelasan lagi. Mesti Iya, menjadi iya, OTT iya. apa gitu. Supaya nggak multi tafsir ya. Multitafsir, ya. Iya, iya, iya. Bisa diartikan Iya, banyak hal. iya. Kalau operasi Soalnya kayak big data juga kan dia bilang pokoknya big data ada. Iya. Pokoknya apa yang dibilang dia itu. Iya, iya. Makanya kita juga tanya dulu OTT yang Iya, dimaksud Mas. dia apa. Iya, benar. Operasi tipu-tipu. Oh, operasi tukar tambah. Atau operasi tambah. Bukan lebih tambah. Lanjut. Aduh, ada barang bukti salah. Nggak ada barang bukti tambah salah. Ada barang bukti hukuman penjara ringan. Nggak ada barang bukti tanda tanya. Nggak ada barang bukti yang nggak ditahan lah. Ya udah bisa tahan, bebas Oh. dong. Harus ada bukti lah. Iya. Dua alat bukti. Karena dua alat bukti. Dua alat bukti lah. Tapi kalau digital, ya udahlah. Ini lagi bawahnya. Yang bikin malu negeri ini para pejabat yang korupsi, Pak. Wah, masa? Nggak setuju gue. Nggak setuju. Yang korupsi aja nggak malu. Iya. Di foto aja begini-begini ya. Wah. Bahkan foto pakai juga salah metal. Wah. Ada foto salah Iya. metal. Wah, nggak setuju gue. Masa malu korupsi. Wah, jangan malu kayaknya ya. Koruptor yang ada sekarang nih. Nah, mereka sebelum korupsi kan sudah ada kursusnya. Anjir. Jadi urat malunya udah pada putus. Oh, ada itu ya? Udah. Itu setingkat D3 apa strata 1? Tapi yang pasti, yang jelas. 2 minggu aja. 2 minggu. Putuskan urat malu. Iya, biasanya kursusnya itu di parpol. Karena pasien-pasien KPK itu ya Itu rata-rata parpol ya? mayoritas Mayor- kader parpol. Makanya gue sampai hari ini nih nggak percaya parpol. Serius. Nggak percaya gue. Gue termasuk orang yang sampai hari ini nih kok apa ya, boleh disebut aktivis lah. Menyuarakan ya, menyuarakan isi hati, tapi bukan karena dukung-mendukung. Gue nggak tahu kalau lu beda sama gue, nggak ada masalah Gue juga. kalau beda dikit Iya. dikitnya gini. Gue tetap masih percaya ada harapan. Iya. Pertama. Kedua, gue juga masih berharap ada parpol. Tapi parpol yang bagaimana? Iya. Kalau parpol cuma hanya lip service doang. Yang tadi yang berita kemarin sih, berarti tayangnya kemarin ya. Itu ada satu parpol ya, itu pakai perempuan dengan ketua KPU, ya itu disebut jelas loh, sampai Itu kita tunggu episode selanjutnya. iya itu jelas loh. Jadi kayak minta maaf ya, menyerahkan diri gitu dengan alasan dengan catatan bahwasanya parpolnya akan lolos. Begitu nggak lolos baru menggugat gitu, baru mensomasi. Jadi kalau lolos ya nggak mensomasi, jadi makin nggak ada harapan gua sama parpol gitu gara-gara begitu. Iya sih. Iya, jadi Ditunggu-tunggu itu perkembangan daripada ini ada yang komentar, Pak Tua sudahlah. Iwan Fals. Padahal bukan Iwan Fals itu ya, siapa namanya? Frankie. Bukan. Iyalah, Oh iya Frankie iya. itu. Kamu Bukan. yang sudah tua, Apa kabarmu? Bukan Frankie itu. Frankie, Bukan Frankie Pas itu. Ben apa siapa? Bukan. Udahlah, komentar ke netizen ya. Nanti kita cari deh tuh. Karena kalau nggak salah yang sama album itu. Sekelas Menko bicara seperti itu menandakan betapa bobroknya pemerintahan Wakanda. Ya baru tahu, Abang. Kita udah tahu dari beberapa tahun yang lalu ya. Wakanda loh ini, Wakanda. Wakanda. Di Wakanda itu korupsi itu dianggap sebuah Profesi. prestasi Iya, profesi. yang harus dibanggakan. Itu di Iya. Wakanda, itu di Wakanda ya. Jadi kalau di Wakanda itu ada orang tua ditanya, anakmu gimana sekarang? Oh sukses. Kemarin dia dapat 1 T. Terus orang tuanya bikin syukuran. Aduh. Ini Galih Nirwanait. Bapak lebih baik diam.
Ada pemberantasan korupsi kok bisa-bisanya dibilang jelek nih ya. Mau gimana ya? Itulah Luhut. Udah nggak usah panjang-panjang, kita baca komentarnya dari netizen. Jadi Niko, kesimpulannya adalah adakah masih harapan rakyat Indonesia terhadap KPK? KPK OTT aja dibilang jangan. Padahal KPK lagi OTT aja masih banyak korupsi yang koruptor yang diduga masih bisa berkeliaran dengan bebas. Menurut lu sendiri? Kalau KPK yang sekarang sih gua ya elah, harapan di KPK yang sekarang. Gua selalu mengatakan bubarkan aja. Bubarkan aja ya, mending Buat yang baru, lembaga baru, yang dengan benar-benar orang-orang yang bersih, benar-benar independen ya. Independen. Dan kalau KPK yang sekarang lihat aja, bisa naik helikopter, terus ketemu dengan yang diduga koruptor masih bersangka dia, bahkan ada ya komisioner kena sidang etik. Iya, terus laporan Ubaidillah Badrun juga belum ada jalan sampai sekarang ya kan? Malah mau di SP3 kan. Mau di SP3 apa udah di SP3 dia juga ngerti Nggak lah. tahu dah. Makanya suka-suka mereka aja deh. Jadi kita bersuara ini, kita berharap ada perubahan, tapi nggak tahu lah harapan ini, nggak tahu apakah jadi harapan hampa. Bang Darus, closing statement. Ya, KPK harus terus sebagai salah satu lokomotif yang memberantas korupsi. Selain kepolisian juga menunjukkan taringnya bersaing dengan KPK lah, tunjukkan OTT juga, kemudian kejaksaan juga. Ya, lembaga-lembaga yang sudah ada ini jangan terpengaruh oleh statement-statement yang menjadi salah satu kado terburuk akhir tahun ini untuk penegakan daripada pemasmian korupsi di Indonesia. Ya, kalau gue pribadi, gue berbeda dengan mereka berdua. Ya Opung, serah Opung aja. Opung mau bagaimana, terserah Opung aja. Opung mau bilang OTT jelek-jelek, terserah Opung. Umur itu kita nggak tahu Opung bentar lagi atau masih lama. Dah gitu aja, gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Bersama rekan gue Niko dan Manarus. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Jangan lupa channel Niko Migran TV, nanti ada juga linknya di deskripsi. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Niko. Thank you, Be. Thank you Bang Darus. Promo lagi lo ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal